Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara kodrati, manusia di dunia ini terbagi menjadi dua kelompok besar. Kelompok yang pertama adalah kelompok yang alim, yaitu orang-orang yang pintar dan cerdas serta ahli dalam bidang tertentu. Dan kelompok yang kedua adalah kelompok awam, yaitu orang-orang yang kurang mengerti dan kurang memahami suatu permasalahan. Dan sudah barang tentu kelompok yang awam ini membutuhkan kelompok yang alim, baik membutuhkan nasihatnya ataupun bimbingannya. Nah, dalam literatur fikih, hal itu dikenal dengan istilah taklid atau ittiba. Lalu sebenarnya apa yang dimaksud dengan taklid atau ittiba itu? Dan apa perbedaan antara keduanya? Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti rahimahullahu ta'ala, beliau mendefinisikan makna taklid sebagai berikut. Wat-taqlidu huwa itba'u qawli insanin duna ma'rifatil hujjati ala sihhati dhalikal qawl wa in tawaffarat ma'rifatul hujjati ala sihhati taqlidi nafsih. Taklid adalah mengikuti pendapat orang lain tanpa mengerti dalil yang digunakan atas kesohihan pendapat tersebut, walaupun mengetahui tentang kesohihan hujjah taklid itu sendiri. Dikutip dari kitab Al-Madahibiyah Akhtarul Bid'ah Tuhaddidus Syariah Al-Islamiyah. Kemudian hukum taklid itu sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama, taklid itu hukumnya haram bagi seorang mujtahid dan wajib bagi orang yang bukan mujtahid. Hal tersebut sebagaimana yang dikatakan oleh Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala, "Tsumman nasu mujtahidun wa ghairuhu, fa ghairul mujtahidi yalzamuhu taqlidu mutlaqan, amiyan kana aw aliman, liqaulihi ta'ala fas'alu ahlal dzikri in kuntum ta'lamun." Kemudian manusia itu ada yang menjadi mujtahid dan ada yang tidak. Maka bagi yang bukan mujtahid wajib bertaklid secara mutlak, baik orang tersebut awam maupun orang tersebut alim atau berilmu, akan tetapi tingkatan ilmunya belum mencapai tingkatan mujtahid, maka orang tersebut wajib melakukan taklid. Hal tersebut berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Fas'alu ahlal dzikri in kuntum ta'lamun." Bertanyalah kalian kepada orang yang ahli dalam bidangnya jika kalian tidak mengetahui. Dikutip dari kitab Al-Kawkabus Sati' fi Nadmi Jam'il Jawami, halaman 492. Dengan demikian, taklid itu tidak hanya terbatas pada orang awam saja. Orang-orang alim yang sudah mengetahui dalil pun masih dalam kategori seorang muqallid, selama orang tersebut belum sampai pada tingkatan mujtahid. Mereka tetap wajib bertaklid, sebab pengetahuan mereka hanya sebatas dalil yang digunakan, tidak sampai kepada proses, metode, dan seluk-beluk dalam menentukan suatu hukum. Hal tersebut sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Al-Allamah Thayyib bin Abi Bakar Al-Hadrami, beliau menegaskan, "Ammal alimul ladzi lam yablugh rukbatal ijtihadi
fahuwa kal'ami fi wujubit taqlidi. Orang alim yang tidak sampai pada tingkatan ijtihad, maka hukumnya seperti orang awam dalam hal berkewajiban taklid. Dikutip dari kitab Madlabul Iqad fil kalami ala syai'in min gururil alfad, halaman ke-87. Jadi tidak semua taklid itu tercela. Yang tidak terpuji hanyalah taklid buta atau taklid a'ma, yaitu seseorang yang menerima suatu pendapat secara mentah-mentah, tanpa mengerti dan tanpa berusaha untuk mengetahui dalilnya. Sedangkan taklidnya orang alim yang belum sampai pada tingkatan mujtahid adalah hal yang terpuji, bahkan dianjurkan. Hal itu tentu lebih baik daripada memaksakan diri untuk berijtihad padahal tidak memiliki kemampuan untuk melakukan ijtihad. Taklid adalah sesuatu yang niscaya bagi setiap orang Islam. Setidak-tidaknya ketika awal melaksanakan bagian dari ajaran Islam, atau ketika seseorang baru belajar tentang agama Islam. Misalnya seseorang yang belajar sholat, orang tersebut pasti melakukan bersedekap di dalam sholatnya dan pasti mengangkat tangannya ketika takbiratul ihram. Orang yang baru belajar sholat atau orang yang baru belajar agama tersebut pasti melakukan itu semua ketika sholatnya, walaupun masih belum meneliti dalilnya atau belum tahu sama sekali dalilnya apakah sahih ataukah tidak. Jika di kemudian hari dia tahu argumentasinya, oh ternyata mengangkat tangan ketika takbiratul ihram dalilnya ini, kemudian bersedekap dalilnya ini, nah maka ketika orang tersebut sudah mengetahui argumentasinya atau sudah mengetahui dalil-dalilnya, maka orang tersebut telah keluar dari taklid a'ma atau taklid buta yang tercela itu. Namun demikian, meskipun orang tersebut sudah mengetahui dalil gerakan-gerakan sholat, tetap orang tersebut berstatus sebagai seorang muqallid atau seorang yang memiliki kewajiban untuk melakukan taklid. Kenapa demikian? Karena orang tersebut tidak tahu dalil-dalil atau belum mengetahui dalil-dalil tersebut secara detail. Setidaknya dalam cara mengambil suatu kesimpulan hukum, maka ia masih mengikuti metode dari imam mujtahid tertentu. Para mustami'in hadani Allah wa iyyakum ajma'in, agar kita memahami makna taklid dengan sebenar-benarnya, maka penulis buku fikih tradisionalis memberikan gambaran yang sangat mudah kepada kita semua. Beliau menggambarkan makna taklid tersebut dalam kehidupan sehari-hari di luar keagamaan. Dan beliau mencontohkan seorang dokter ketika dokter memberikan resep obat kepada pasiennya. Tentu dokter tersebut akan mengambilnya dari apotik, bukan dari obat hasil ramuannya sendiri, atau bukan dari obat hasil temuannya sendiri. Dokter tersebut cukup membeli produk-produk obat dari perusahaan obat tertentu yang bonafit. Begitu juga seorang guru geografi ketika menerangkan kepada murid-muridnya bahwa bumi itu bulat. Sebetulnya guru tersebut hanya mengikuti teori Galileo Galilei dan Thomas Copernicus, bukan dari hasil penelitian guru itu sendiri.
Nah, itulah contoh-contoh yang real praktek taklid dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian timbul pertanyaan, jika taklid itu wajib bagi orang yang belum mencapai tingkatan mujtahid, lalu bagaimana kita menyikapi Imam Ahmad bin Hambal yang melarang kepada Imam Abu Dawud untuk melakukan taklid kepada siapapun? Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullahu ta'ala, wa qala li Ahmadu la tuqallidni wala malikan wala syafi'iyah walal auza'iyah walal sauriyah wa khud min haitsu akhadu. Imam Abu Dawud rahimahullahu ta'ala berkata, telah berkata kepadaku Imam Ahmad bin Hambal rahimahullahu ta'ala, janganlah kamu bertaklid kepadaku, dan kamu juga jangan bertaklid kepada Imam Malik, dan jangan pula bertaklid kepada Imam Syafi'i, dan juga jangan bertaklid kepada Imam Al-Auza'i, dan juga jangan bertaklid kepada Imam As-Sauri rahimahumullahu ta'ala. Tapi galilah dalil-dalil hukum itu sebagaimana yang mereka lakukan. Dikutip dari kitab Al-Qaulul Mufid lil Imam Muhammad bin Ali As-Sawqani halaman ke-61. Para mustami'in hadani Allah wa iyyakum ajmain. Coba kita perhatikan dengan seksama. Kepada siapakah Imam Ahmad bin Hambal berbicara? Beliau menyampaikan ucapan itu kepada Imam Abu Dawud, yaitu pengarang kitab Sunan Abi Dawud, yang memuat 5284 hadis lengkap dengan sanadnya. Tidak atau bukan kepada masyarakat umum. Sehingga wajar kalau Imam Ahmad mengatakan hal itu kepada Imam Abu Dawud, sebab Imam Abu Dawud telah memiliki kemampuan untuk berijtihad. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Syekh Waliullah Ad-Dahlawi ketika mengomentari pendapat Ibnu Hazm. Fama dhahaba ilaihi Ibnu Hazmi haitsu qala at-taqlidu haramun ila an qala innama yatimmu fi man lahu durbun minal ijtihadi walau fi mas'alatin wahidah. Pendapat Ibnu Hazm yang mengatakan bahwa taklid itu haram dan seterusnya sampai perkataan itu hanya berlaku bagi orang yang mempunyai kemampuan ijtihad walaupun hanya dengan satu masalah. Dikutip dari kitab Huzzatullahil Balighah juz ke-1 halaman 443 sampai dengan 444. Membebani awamul muslimin atau membebani kebanyakan kaum muslimin dengan ijtihad sendiri-sendiri jelas memberatkan dan itu mustahil. Kenapa memberatkan dan kenapa itu mustahil? Salah satu alasannya yaitu karena minat setiap orang pada bidang-bidang ilmu pengetahuan itu berbeda-beda. Sebagian ada yang suka menekuni bidang kedokteran, ada juga yang suka menekuni bidang bisnis dan lain-lainnya. Sedangkan yang suka menekuni ilmu agama tidaklah banyak. Maka bagi orang-orang yang tanda petik tidak sempat mempelajari ilmu agama secara mendalam, maka orang tersebut harus bertanya dan mengikuti orang-orang yang betul-betul paham tentang masalah agama. Al-Quran sudah menyatakan agar ada sekelompok orang yang menekuni ilmu agama. Tidak perlu semuanya ikut terjun mempelajari ilmu agama secara mendalam. Sebab
jika semua orang betul-betul mendalami ilmu agama, lalu siapa yang akan mempelajari ilmu tentang teknik perang? Siapa yang akan mempelajari ilmu tentang bisnis? Siapa yang akan mempelajari ilmu tentang membuat handphone? Maka dari itu Allah Subhanahu wa ta'ala menghimbau agar ada sekelompok orang yang menekuni ilmu agama, sehingga orang yang menekuni agama dengan sungguh-sungguh itu dapat memberikan fatwa kepada orang lain yang tidak sempat mendalami ilmu agama dengan sungguh-sungguh. Hal tersebut sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid-din wa liyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun." Tidak sepatutnya orang-orang mukmin pergi semuanya ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi atau tidak tinggal bersama Rasulullah untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya. Quran Surat At-Taubah ayat yang ke-122. Sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang terpilih. Meskipun para sahabat orang-orang terpilih dan orang-orang terdekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi kualitas keilmuan mereka tidaklah sama. Dan tidak semua para sahabat itu menjadi mujtahid. Sebagian mereka ada yang menjadi mufti, sebagian lainnya ada yang bertanya dan mengikuti apa yang dipatwakan para sahabat yang lainnya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus beberapa sahabat ke berbagai daerah untuk menyebarkan agama Islam serta menyelesaikan semua persoalan yang terjadi, baik dalam bidang ibadah dan muamalah, sosial kemasyarakatan, menjelaskan halal haram dan semacamnya. Lalu penduduk di daerah itu mengikuti apa yang dipatwakan para sahabat tersebut. Nah, itulah salah satu contoh bahwa di antara kita itu tidak semuanya harus betul-betul mendalami ilmu agama. Akan tetapi kita harus berbagi tugas. Ada yang bertugas menjaga keamanan negara, ada yang bertugas menggerakkan ekonomi masyarakat, dan setumpuk tugas-tugas yang lainnya. Akan tetapi yang harus diingat, sebanyak apapun tugas-tugas yang ada di masyarakat tersebut, tetap haruslah ada satu kelompok orang yang betul-betul mendalami ilmu agama, supaya orang-orang yang betul-betul mendalami ilmu agama tersebut bisa berbagi kepada orang-orang yang tidak sempat menggali ilmu agama secara mendalam. Kemudian kaitannya dengan ittiba. Sebagian orang ada yang membedakan dengan taklid. Namun sebenarnya tidak ada perbedaan dalam kedua kata itu. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Syekh Al-Buti rahimahullahu ta'ala, wala farqa baina ayyusamma hadzal amalu taqlidan aw ittiba'an fakilahuma bimakna wahid walam yasbut ayyu farqin lugawi bainahuma. Tidak ada perbedaan kalau perbuatan itu disebut dengan taklid atau ittiba, sebab kedua kata itu mempunyai arti yang sama dan tidak terbukti adanya perbedaan secara bahasa antara keduanya. Dikutip dari kitab Al-Madahibiyah Akhtarul Bid'ah
Tuhaddidus Syar'iyyatil Islamiyah halaman yang ke-69. Bahkan kata ittiba tidak selalu berarti baik. Tidak jarang di dalam Al-Quran ittiba ditunjukkan untuk sesuatu yang tidak terpuji. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ. Dan janganlah kamu mengikuti atau ittiba kepada langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan merupakan musuh yang nyata bagi kalian. Surat Al-Baqarah ayat 168. Hal tersebut berarti taklid merupakan sunnatullah atau hukum alam yang tidak dapat dipungkiri keberadaannya ataupun diperjuangkan untuk dihapus. Namun demikian, bukan berarti umat Islam harus terperangkap pada taklid buta, karena akan menggambarkan keterbelakangan serta rendahnya kualitas individu umat Islam. Itulah sebabnya ulama-ulama di pondok-pondok pesantren, beliau berjuang siang dan malam untuk mencetak ulama-ulama yang mumpuni. Demikianlah uraian singkat seputar taklid yang saya bacakan dari buku fikih tradisionalis, mulai dari halaman 62 sampai halaman 68. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan amal soleh bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.